Shalom, horas bagi kita Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus dimanapun kita berada. Selamat pagi, salam sehat. Berjumpa kembali dengan saya dalam acara Jepek Kalian Hari Pulang. Sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, terlebih dahulu kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur buat kasih karunia Tuhan yang menyertai kami. Kami mau mendengarkan firman-Mu, berfirmanlah Engkau Tuhan, kami telah siap mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan yang ditetapkan untuk kita pada hari ini, Selasa tanggal 18 Mei 2021 yang tertulis dalam Efesus pasal yang kelima, ayat yang ke-17, demikian bunyi firman Tuhan. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Dikatakan dalam firman Tuhan ini yang pertama, janganlah kamu bodoh. Kenapa dikatakan jangan bodoh? Orang yang bodoh itu adalah orang yang menghina hikmat dan didikan. Orang yang bodoh itu adalah yang mau dikatakan dalam firman Tuhan ini, yang tidak tahu mana membedakan yang baik, mana membedakan yang tidak baik. Orang yang bodoh itu adalah orang yang sudah ditunjukkan suatu hal yang baik, orang yang sudah diberitahukan bahwa ini adalah jalan kebenaran, tetapi dia tidak melakukannya. Orang yang bodoh itu adalah orang yang udah tahu bahwa di dalam terang Tuhan dia pasti hidup. Ketika dia memilih Tuhan dalam hidupnya untuk melakukan kehendak Tuhan, dia pasti hidup. Tetapi dia malah tidak melakukan itu. Maka apa yang dikatakan? Janganlah kamu bodoh. Tetapi dikatakan dalam firman Tuhan, usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Berusaha. Kita harus berusaha, Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Jangan tidak ada usaha. Harus kita usahakan. Apa yang harus kita lakukan? Kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan yang pasti adalah kehendak yang terbaik, di mana dikehendaki Tuhan dalam hidup kita, supaya hidup kita hidup di dalam terang Allah, melakukan yang baik, menjauhkan yang jahat, seperti ayat-ayat sebelum firman Tuhan pada saat ini dikatakan bahwa supaya kita hidup dalam terang Tuhan. Dikatakan, memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Karena terang hanya membuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Terang membuahkan kebaikan, kebenaran, dan dikatakan dalam firman Tuhan ini. Tetapi kegelapan itu membuahkan suatu perilaku yang jahat, perilaku yang tidak baik. Hiduplah menjadi anak-anak terang. Anak-anak terang itu adalah orang-orang yang berusaha melakukan kehendak Tuhan. Tidak mudah putus asa. Apa yang harus kita usahakan? Berusahalah. Oh, saya berusaha. Saya mau ingin melakukan. Inilah yang dikehendaki Tuhan. Itu ketika saya keluar dari perilaku yang buruk, perilaku kegelapan. Ketika saya hidup di dalam terang Tuhan. Marilah Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Janganlah kita bodoh. Mengertilah dan berusahalah apa yang dikehendaki Tuhan dalam hidup kita. Yaitu terang Allah, melakukan yang terbaik. Apapun yang kita alami saat ini, kalau kita masih dalam perbuatan yang buruk, perbuatan yang jahat, tinggalkanlah. Tempuhlah jalan terang Tuhan, yaitu perilaku yang baik. Itulah yang dikehendaki Tuhan dalam hidup kita. Ketika kita keluar dari perbuatan-perbuatan kegelapan dan menjadi anak-anak terang. Jadilah anak-anak terang dan anak-anak yang tidak bodoh, tapi anak-anak yang berhikmat melakukan kehendak Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita berdua. Bapa dalam surga, kami bersyukur buat firman Tuhan yang telah kami dengar. Biarlah firman-Mu bertumbuh, berbuah, berakar dalam hidup kami, agar kami menjadi orang-orang anak-anak terang. Jangan kami dalam kegelapan, tapi menjadi orang yang bijak, yang berusaha melakukan kehendak Tuhan dalam hidup kami.
Dalam nama-nama Tuhan Yesus Kristus yang berdoa tersebut. Karena yang kita Amin. Horas.